Hai teman-teman, perkenalkan saya Brita Brilianti dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal KSRK tahun 2021. Kita ke soal yang pertama. Suatu benda memiliki massa 4 kg, berada diam di atas permukaan datar yang mana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nilai gaya normal benda tersebut adalah, dari yang kita ketahui dulu, massa sama dengan 4 kg, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah nilai gaya normal. Untuk penyelesaiannya menggunakan sigma Fy. Mengapa menggunakan sigma Fy? Karena pada koordinat kartesius Y melambangkan garis vertikal, sedangkan sumbu X melambangkan garis horizontal. Dan pada soal ini dikatakan bahwa benda berada diam di atas permukaan datar. Di atas berarti benda ini berada di garis vertikal. Dan juga penyelesaiannya menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena benda berada diam, yang berarti benda itu tidak bergerak atau tidak memiliki gaya yang membuatnya bergerak. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy merupakan N dikurangi W. N merupakan gaya normal dan W merupakan gaya berat. Gaya normal adalah gaya yang menormalkan gaya berat. Maka gaya ini saling berlawanan. Jadinya N dikurangi W sama dengan 0. W kita pindahkan ruasnya ke kanan menjadi positif. Jadi N sama dengan W. W didapat dari massa dikalikan percepatan gravitasi. Jadi N sama dengan massa kali percepatan gravitasi atau M kali G. Jadi kita substitusikan dari yang kita ketahui tadi, N sama dengan 4 kali 10. Jadi N sama dengan 40 Newton. Jadi nilai gaya normal benda tersebut adalah 40 Newton. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda dengan massa 0,02 kg menumbuk benda dengan massa 100 kg. Mula-mula, benda yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan 800 meter per sekon. Kemudian, setelah menumbuk benda yang lebih besar, kecepatannya menjadi 200 meter per sekon. Kecepatan benda yang lebih besar setelah ditumbuk benda yang lebih kecil menjadi meter per sekon. Bila diilustrasikan seperti ini, ada benda yang lebih kecil dan ada yang benda lebih besar. Benda yang lebih kecil menabrak benda yang lebih besar dengan kecepatan 800 meter per sekon. Setelah menumbuk benda yang lebih besar, benda yang lebih kecil berbalik arah atau terpantul karena menumbuk benda yang lebih besar dan kecepatannya berubah menjadi 200 meter per sekon. Setelah ditumbuk, benda yang lebih besar bergerak dan kecepatannya akan kita cari tahu. Nah, yang diketahui M1 atau massa benda pertama 0,02 kg. Massa benda kedua 100 kg. V1 atau kecepatan awal benda pertama sama dengan 800 meter per sekon. V1 aksen atau kecepatan benda setelah menumbuk. Kecepatan benda pertama setelah menumbuk sama dengan 200 meter per sekon. V2 atau kecepatan awal benda kedua 0 meter per sekon. Ditanya V2 aksen atau kecepatan benda kedua setelah ditumbuk. Nah, untuk penyelesaian, karena ini merupakan tumbukan lenting sempurna, maka akan menggunakan rumus M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Substitusikan dari yang kita ketahui. 0,02 kali 800 tambah 100 kali 0 sama dengan 0,02 kali 200 tambah 100 V2 aksen
0,02 kali 800 sama dengan 16. 100 kali 0 sama dengan 0. 0,02 kali 200 sama dengan 4. 100 kali V2 aksen sama dengan 100 V2 aksen. Jadi 16 tambah 0 sama dengan 4 tambah 100 V2 aksen. Di sini karena ditambahkan 0, 16 tetap 16. Dan 4 kita pindahkan ruasnya, jadi negatif. Jadi 16 dikurangi 4. 100 V2 aksen sama dengan 16 kurang 4. 100 V2 aksen sama dengan 12. Untuk mencari V2 aksennya, kita harus menghilangkan 100 dengan cara membagi 100 di kedua ruasnya. Jadi 100 V2 aksen dibagi 100 sama dengan V2 aksen. Dan 12 dibagi 100. Jadi V2 aksen sama dengan 0,12 meter per sekon. Jadi kecepatan benda yang lebih besar setelah ditumbuk benda yang lebih kecil menjadi 0,12 meter per sekon. Itu merupakan pembahasan soal dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.